Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masih melanjutkan pada pembahasan syirik besar, yaitu syirik besar karena takut. Artinya perbuatan khauf, sikap khauf, takut, tapi yang bukan kepada Allah, maka itu akan menimbulkan kepada kesyirikan besar. Karena rasa takut ini adalah bagian terpenting dari unsur ibadah seorang mukmin. Seorang mukmin dalam ibadahnya membutuhkan rasa takut, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi harus diimbangi, dibarengi dengan pengharapan, sehingga tidak timpang sebagaimana yang telah kita jelaskan yang terdahulu. Maka ketika seorang mukmin perasaan takut yang semestinya diletakkan di dalam ibadah, ia letakkan di luar ibadah, atau ditakutnya itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka telah berbuat syirik, dan termasuk syirik akbar. Rasa takut inilah yang akan mengakibatkan seseorang berpaling dari Allah. Kalau takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak takut kepada Allah, atau rasa takutnya kepada Allah akan berkurang. Maka rasa takut harus ditujukan hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diikhlaskan, dimurnikan hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibarengi dengan pengharapan. Karena orang yang tidak punya harapan maka mudah putus asa. Sebagaimana orang yang tidak punya rasa takut, maka dia akan berbuat lengah, lalai, dan bersikap sesuka hatinya. Diberikan contoh di sini keadaan Nabiullah Ya'qub alaihissalam ketika ujian yang beliau rasakan atau penderitaan yang beliau rasakan semakin, yaitu kerinduan beliau terhadap putra-putranya, terutama Nabiullah Yusuf dan adiknya Binyamin. Maka seorang mukmin ketika keadaannya yang dia alami, artinya kesulitan yang dialami semakin berat, pengharapannya kepada Allah juga semakin besar. Pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin besar, sehingga ketamakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga besar. Artinya ketika ia tahu bahwa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan dan mewujudkan harapannya selain Allah, maka ia akan sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabaikan selain Allah. Karena dia tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tumpuannya. Dan itulah yang beliau katakan kepada putra-putranya di dalam surat Yusuf ayat 87. Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan perkataan Nabi Ya'qub alaihissalam kepada putra-putranya, ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf. Fatahassasu min Yusuf, carilah berita tentang Yusuf, wa akhihi, dan saudaranya yaitu Binyamin. Wala tay'asu min rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah.
Artinya bila kalian belum mendapatkan berita tentang Yusuf, terus cari dengan selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian, membantu kalian. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Karena sungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ini isyarat perkataan Nabiullah Ya'qub alaihissalam kepada putra-putranya, menunjukkan besarnya pengharapan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Besarnya pengharapan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala inilah menunjukkan bahwa beliau menundukkan dirinya hanya kepada Allah dan mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak punya perasaan takut dari bisikan-bisikan syaitan yang akan melemahkan imannya. Beliau juga berkata di ayat 83, fasabrun jamil asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Apa yang beliau katakan, maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Fasabrun jamil, yakni beliau terus selalu menguatkan dirinya dengan kesabaran yang baik. Berpuluh-puluh tahun menanggung rasa rindu kepada putra yang tercintanya, yakni Yusuf alaihissalam. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan mereka semuanya kepadaku, yakni doanya Nabi Ya'qub alaihissalam untuk seluruh putra-putranya ketika terakhir memerintahkan mereka untuk mencari tahu tentang keadaan Nabi Yusuf, dan ketika mereka semua pergi untuk mencari atau membeli bahan pokok makanan, menukarkannya dengan barang-barang yang mereka miliki, karena persediaan makanan mereka di musim paceklik itu telah mendekati habis. Maka beliau berdoa kepada Allah, asallahu ayyatiyani bihim jami'an, semoga Allah akan mendatangkan mereka semua kepadaku. Pemakna zahirnya bahwa mereka semua akan dikumpulkan, termasuk di dalamnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya yang terakhir juga ditahan oleh Nabi Yusuf. Makna yang lainnya yang ditunjukkan oleh keterangan sebagian ulama, yakni harapan beliau agar seluruh putra-putranya semuanya kembali berkumpul dalam keadaan mereka memperbaiki diri, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang lalu, yaitu yang membuang Nabi Yusuf alaihi salam. Namun yang zahir adalah mereka dikumpulkan kembali, termasuk di dalamnya adalah Nabi Yusuf dan adindanya Binyamin. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau dalam surat At-Taubah ayat 40, id akhrajahul ladina kafaru tsaniyasnaini idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika orang-orang kafir mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah, yang saat itu Nabi merupakan salah seorang dari dua orang. Artinya saat itu Nabi berdua, yaitu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika keduanya berada di dalam gua, yang satu berkata kepada sahabatnya, maksudnya Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhawatirkan keadaan mereka berdua, yang disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih bahwa sekiranya orang-orang musyrikin Quraisy itu yang berada lama di dekat gua Hira, gua Thur tersebut, sekiranya mereka menolehkan wajahnya ke kaki, maka mereka akan melihat persembunyian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu beliau mengkhawatirkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat mulianya Abu Bakar As-Siddiq
menenangkan beliau dengan mengatakan idh yaqulu li sahibihi, tatkala ketika itu Nabi berkata kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Mengisyaratkan jangan kamu khawatir dengan segala pikiran dan syaitan, bisikan-bisikan syaitan yang hendak melemahkan hatimu sehingga timbul rasa takut dan hilang rasa bersandarnya kepada Allah, pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya ketika seorang itu kehilangan rasa takut, maka hilang pula rasa bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun seseorang ketika punya rasa takut kepada Allah, maka akan besar bersandarnya, pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menghadapi ujian berat justru semakin besar. Inilah yang menjadi keharusan, dan itulah faktanya bahwa orang-orang yang beriman seperti Nabiullah Ya'qub alaihissalam, ketika beliau diuji oleh Allah dengan dipisahkan dari anak-anaknya, ketika semakin ujian itu besar, pengharapannya kepada Allah semakin besar pula. Jadi bukan menjadi sebaliknya lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, wa'lam annal faraja ma'al karbi, ketahuilah bahwa jalan keluar itu akan datang di saat kesulitan itu membesar, atau ketika kesulitan itu datang akan ada jalan keluar dari kesulitan itu. Maknanya jangan khawatir dengan ujian dan cobaan serta kesulitan-kesulitan yang menghadang kita di dalam kehidupan kita. Akan tapi perbesarlah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbesarlah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebaliknya melarang hamba-hambanya yang berbuat banyak dosa, berbuat banyak maksiat, atau bahkan maksiatan besar, melarang mereka untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perasaan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hamba itu berbuat dosa akan menyebabkannya meninggalkan taubat atau tidak bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya, sehingga dia semakin berada di dalam keterpurukan. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53 dan 54, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Katakanlah wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku. Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan, namun kemudian Allah berpindah dari memerintahkan Nabi dengan mengatakan diri sendiri. Yakni maksudnya Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada kaumnya, kepada kaum muslimin, bahwa sungguhnya Allah berfirman, yaitu mengatakan, wahai hamba-hambaku ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sungguhnya Allah menghapuskan dosa seluruhnya, menghapuskan dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya dia Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepadanya. Allah tabaraka wa ta'ala bahkan langsung mengambil alih ataupun menjadikan ucapan pesannya bukan pesan dari Nabi kepada umatnya dari Allah, namun langsung menyampaikan pesan Allah kepada umatnya.
melalui diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni yang di sini disebutkan Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni katakan kepada umatmu bahwa Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ibadiyalladzina asrafu," wahai hamba-hambaku yang berbuat melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa, ke dalam maksiatan sebesar apapun, maka hendaknya tidak boleh berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah, yaitu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang lalu. Namun harus dibarengi dengan pemohonan ampunan, taubat yang sungguh-sungguh, kesungguhan di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini artinya Allah tabaraka wa taala melarang hambanya terbawa oleh banyaknya dosa sehingga meninggalkan taubat dan tidak memiliki atau tidak mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya hamba kalau sudah banyak berbuat dosa, merasa dirinya kotor, berputus asa, kemudian tidak ada pikiran untuk bertaubat karena bayangannya orang seperti saya sudah tidak diterima taubatnya, dosa saya sudah terlalu melampaui batas, biarlah sekalian saya di dalam dosa dan seterusnya. Inilah kebanyakan yang menimpa pada diri manusia ketika mereka banyak berlumuran dosa dan berputus asa dari rahmat Allah. Maka dikatakan, innahu la yai'asu min rahmatillah min rauhillah illal kafirun. Sungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah selain daripada orang-orang yang kufur, yang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sikap putus asa dari rahmat Allah ke dalam dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwa sikap berputus asa dari rahmat Allah ini sesuatu yang sangat jelek, sangat buruk. Karena ia termasuk ke dalam kategori dosa besar. Hal ini disebutkan dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni ketika beliau ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau mengatakan, al-isyraku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Yang dikatakan yang termasuk ke dalam dosa-dosa besar yaitu mempersekutukan Allah atau berbuat syirik kepada Allah, wal ya'su min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah, wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari azab Allah. 3 hal ini termasuk dosa besar yang menyebabkan seorang akan semakin terpuruk di dalam keburukannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menempatkan berputus asa dari rahmat Allah setelah perbuatan menyekutukan Allah, menunjukkan peringkatnya sangat besar dan dikategorikan termasuk urutan kedua dalam bab ini. Dan yang ketiga adalah merasa aman dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah. Yakni ketika orang itu kehilangan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba itu tidak memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia merasa aman dari ancaman siksa Allah. Justru sebaliknya, orang ketika dia tidak takut kepada Allah, dia menetapkan rasa takutnya kepada selain Allah. Karena tabiat manusia tidak bisa lepas dari rasa takut. Ketika dia hilang rasa takutnya kepada Allah, berarti dia meletakkan rasa takutnya pada selain Allah, dan itu adalah bentuk kesyirikan. Disinilah dikatakan bahwa termasuk syirik besar adalah yakni tidak takut atau takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau juga berkata, akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Yang termasuk dosa-dosa besar yang paling besar adalah pertama urutannya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, al-isyraku billah,
mempersekutukan Allah. Wal amnu min makrillah, yang kedua adalah merasa aman dari azab Allah. Tenang aja, Allah itu Maha Pengampun. Ini juga bentuk merasa aman dari azab Allah. Tidak apa-apa, nanti tobatnya belakangan. Nah, ini juga termasuk merasa aman dari azab Allah. Wal qunutu min rahmatillah, putus harapan dari rahmat Allah. Wal ya'su min rauhillah, dan berputus asa dari belas kasih Allah. Al qunutu min rahmatillah, putus harapan dari rahmat Allah, artinya merasa sudah tidak punya harapan untuk mendapatkan rahmat Allah. Wal ya'su min rauhillah, berputus asa dari belas kasih Allah, ia merasa bahwa Allah tidak mengasihi dan tidak akan mengasihinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Yang hal ini juga menunjukkan bahwa berputus dari rahmat Allah, berputus asa dari rahmat Allah, sama dengan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah, merasa tidak mungkin diampuni, merasa dia tidak disayang, merasa ini semua adalah bentuk suudzon, berbentuk prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebodohan terhadap ampunan dan rahmatnya yang luas, dan ini juga ketidaktahuannya menunjukkan bahwa ia tidak tahu bahwa ampunan dan rahmat Allah itu sangat luas. Namun ia merasa di saat yang sama dia putus asa dari rahmat Allah, berburuk sangka kepada Allah, dan ia tidak mengetahui akan keagungan ampunan dan rahmat Allah yang luas. Namun dia merasa aman. Di samping sisi itu dia rasa aman dari azab Allah. Dan ini menunjukkan kebodohan terhadap Allah dan kekuasaannya, menunjukkan kebodohannya terhadap kepercayaannya kepada dirinya yang berlebihan. Orang seperti ini merasa dirinya lebih karena ia tidak butuh Allah, dan bahkan merasa ia bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping ini juga akan melahirkan sikap ujub terhadap diri sendiri, kekaguman terhadap diri sendiri. Dan ini peringatan, ini memperingatkan seorang hamba agar selalu berjalan di antara rasa takut dan harapan. Artinya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dan perkataan Abdullah ibnu Abbas yang hukumnya tentunya marfu kepada Nabi SAW, bahwa orang yang merasa aman dari ancaman siksa Allah dan ia berputus asa dari rahmat Allah dan tidak tahu akan luasnya kasih sayang dan ampunan Allah, maka akan menyebabkan dirinya sombong, merasa dirinya mampu, sehingga ia melakukan segala sesuatu tanpa dibarengi dengan rasa takut kepada Allah dan tidak memiliki harapan apapun kepada Allah karena ia merasa dirinya mampu. Padahal hadis ini mengingatkan kepada kita agar kita selalu berjalan di antara rasa takut dan harapan. Tidak boleh lepas dari diri kita pengharapan kita kepada Allah dan rasa takut kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ancaman siksanya. Bila dia takut, maka jangan berputus asa. Sebaliknya tetap berharap rahmat Allah. Bila berharap, jangan terbuai oleh harapan sehingga merasa aman dari azab Allah. Ini termasuk satu ungkapan yang harus dipahami dengan baik. Bila seseorang itu takut, janganlah ia berputus asa. Bila ia takut, janganlah ia berputus asa. Sebaliknya tetaplah berharap rahmat Allah. Jadi ketika takut muncul itu berharapnya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh berputus asa. Dan ketika dia berharap, jangan terbuai oleh harapan sehingga merasa aman dari azab Allah. Orang yang takut, yakni takut azab Allah, takut dengan ancaman siksa,
maka obatnya adalah tidak boleh berputus asa. Tapi sebaliknya ia menumbuhkan harapan rahmat, harapan kepada rahmat Allah itu besar. Allah itu maha penuh rahmat, gitu. Maha Rahman, maha Rahim. Itu yang ditumbuhkan. Jadi ketika takut, tumbuhkanlah rasa harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ketika ia berharap kepada Allah, jangan terbuai oleh harapan Allah itu, yaitu punya pengharapan sehingga menganggap Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang, luas ampunannya, maka tidak apa-apa kita berbuat dosa, nanti Allah juga mengampuni. Nah, ini ketika orang itu berharap, jangan terbuai oleh harapan sehingga merasa aman dari adab Allah. Karena kalau sudah punya harapan yang besar seperti ini, apa yang terjadi? Dia akan berbuat dosa seenaknya. Wong Allah itu maha pengampun, tidak apa-apa. Hakikatnya rasa takut itu tumbuh ketika kita yakin bahwa setiap dosa kita akan dibalas dengan keburukan. Maka di situ kita akan memiliki rasa takut kepada Allah untuk berbuat dosa. Sebaliknya ketika kita sudah terlanjur berbuat dosa, maka harus tumbuhkan harapan kita kepada bahwa Allah maha pengampun, maha penerima taubat. Maka tidak boleh kita berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian as-salaf menganjurkan apabila seorang hamba yakni dalam kondisi artinya dia menghadapi suatu masalah, maka yakni agar menguatkan sisi takut saat sehat. Ketika dia dalam masa sehat, maka hendaknya sisi takutnya yang dikuatkan dan sisi harapannya, dan ketika dia sakit sisi harapannya yang dia besarkan. Demikian pula ketika menjelang wafat, rasa harapannya itu juga ditumbuhkan bahwa Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Ini sebagian salah mengatakan seperti itu. Jadi agar menguatkan sisi takut saat sehat dan menguatkan sisi harapan saat sakit dan menjelang wafat. Keseimbangan hati antara rasa takut dan harapan inilah yang akan mendorong amal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Artinya keseimbangan hati antara rasa takut dan pengharapan ini, ketika seorang hamba memiliki rasa takut dan pengharapan yang imbang di dalam hatinya, maka ini akan mendorongnya untuk beramal soleh dan menjauhi berbagai maksiatan, serta akan mendorongnya untuk selalu bertobat kepada Allah dari berbagai dosa yang dia lakukan. Itu ketika rasa takut dan pengharapan di dalam hatinya seimbang. Itu yang harus ada. Maknanya dia punya rasa takut kalau berbuat dosa Allah akan menimpakan adab kepada dirinya, sehingga dia hati-hati. Namun ketika terlanjur terjatuh kepada dosa, tidak berputus asa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tahu bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang dan penerima taubat. Adapun apabila keseimbangan rasa takut dan pengharapan di dalam hati ini hilang dan ia cenderung kepada satu sisi saja, misalnya kepada rasa takut saja yang lebih besar sedangkan pengharapannya hilang, atau dia punya pengharapan yang lebih besar, rasa takutnya hilang, maka ini yang akan menyebabkan orang itu menjadi malas beramal, menjadi lemah untuk beramal soleh. Dan inilah yang akan, keadaannya seperti ini akan menghalangi dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosanya, sehingga akan semakin menimpakan atau menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Ini berkaitan dengan apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai umat-umat terdahulu yang mereka menghilangkan sisi takut sehingga mereka tertimpa adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sebuah kisah yang baik untuk mengingatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah yakni perkataan kaum Nabi Hud kepada beliau,
alaihissalam. yakni mereka mengatakan karena mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah, mereka mengatakan kepada Nabi Hud alaihissalam, sawa'un alaina awa'atta am lam takum minal wa'idin in hadza illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'adzabina fakadzabu fa ahlaknahum. Mereka kaumnya Nabi Hud mengatakan kepada Nabi Hud, sama saja bagi kami, sawa'un alaina, sama saja bagi kami, awa'atta am lam takum minal wa'idin, baik engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat, in hadza illa khuluqul awwalin, agama kami ini tidak lain hanyalah adat istiadat, adat kebiasaan orang-orang terdahulu, yakni apa yang kami lakukan ini adalah amalan yang sudah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu turun temurun. Wa manahnu bimu'adzabin, dan kami sama sekali tidak akan diazab, artinya bahwa nenek moyang kami tidak diazab, kami pun tidak akan diazab. Karena apa yang kami lakukan ini adalah merupakan keyakinan amalan dari nenek moyang. Fakadzabuhu fa ahlaknahum, maka mereka mendustakan Nabi Hud, yakni tidak mau beriman kepada Nabi Hud. Fa ahlaknahum, lalu kami binasakan mereka. Ketika umat-umat terdahulu nenek moyang mereka di dalam kesesatan, kemudian Allah biarkan karena mungkin Allah tidak mengutus kepada mereka, atau Allah belum mengutus seorang rasul kepada mereka. Namun ketika mereka diutus kepada mereka kepada seorang rasul kepada mereka dari kaumnya, dan mereka mendustakan utusan Allah ini, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Maka rasa takut dan pengharapan ini merupakan bentuk ibadah yang paling agung, yang paling besar. Maka wajib untuk diikhlaskan, dimurnikan hanya bagi Allah Azza wa Jalla, dan menghilangkan rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menyebabkan hilangnya kesempurnaan tauhid, bahkan merusak daripada akidah seorang muslim. Ini yang kita perlu pahami di dalam hal ini adalah rasa takut, yaitu bahwa ia menjadi sebab terjatuhnya seseorang kepada kesyirikan besar bila ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, man yakra. Seratus 110. Nah, al-mahabbah ini kesyirikan yang besar yang terjadi pada al-mahabbah. Ini bagian kedua, bahwa syirikan bisa terjadi juga pada rasa cinta. Kalau yang pertama ada kesyirikan di dalam rasa takut, sedangkan yang kedua ini kesyirikan terjadi pada rasa cinta. Yang telah dikatakan yang telah dahulu bahwa sungguhnya takut kepada Allah Ta'ala harus dibarengi dengan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala diiringi rasa takut. Karena beribadah kepada Allah dengan perasaan takut tanpa dibarengi dengan rasa cinta dan rasa pengharapan, maka ini adalah asal daripada ajaran Khawarij. Ini adalah asal atau dasar dari agama sekte Khawarij. Perasaan cinta adalah asal dari agama Islam yang porosnya berputar pada rasa cinta tadi. Maka dengan kesempurnaan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka agama Islam itu akan menjadi sempurna. Dan dengan berkurangnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi ketauhidan seseorang dari kesempurnaannya. Maknanya orang semakin
cinta kepada Allah di dalam ibadahnya, maka akan semakin sempurna keimanannya. Dan bila menurun rasa cintanya kepada Allah, maka akan berkurang pula kesempurnaan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan mahabbah, cinta di sini adalah cinta dalam beribadah, yang mengharuskan seseorang itu untuk tunduk dan merendahkan diri dan mentaati Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, dan juga mengedepankan Allah yang dicintai dari yang selainnya, mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dari yang selain Allah, karena dialah Allah yang dicintai. Inilah beribadah dengan mahabbah. Kita ini harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah kepada Allah, harus ada perasaan cinta. Karena kalau kita beribadah kepada Allah tidak dibarengi dengan perasaan cinta, maka akan mengurangi dari kesempurnaan tauhid kita, iman kita. Sebab seseorang akhirnya beribadah dengan perasaan beban. Namun orang yang beribadah kepada Allah dibarengi perasaan suka, cinta, maka dia akan menikmati di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah bedanya kekuatan iman para pendahulu kita di kalangan para sahabat dengan orang-orang zaman ini, di mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan cinta, yakni betul-betul beribadah kepada Allah karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ketika beribadah, misal melaksanakan sholat, maka mereka merasakan kenikmatan di dalam ibadahnya. Ketika mereka berpuasa, mereka menjalankannya dengan penuh perasaan cinta, karena ia tahu bahwa bahwa menjalankan puasa itu adalah bentuk pengabdian dan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesempurnaan ketundukannya dan juga kesempurnaan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan yang serupa ini harus murni hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dibagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya peruntukan bagi Allah dan tidak boleh kita mempersekutukan Allah di dalam hal mahabbah ini. Karena itu mahabbah itu terbagi menjadi dua. Ada mahabbah mukhtassah, yaitu cinta yang khusus, dan ada mahabbah al-mustarakah, yaitu cinta umum, cinta yang sifatnya umum, yakni dimiliki oleh semua orang, dan kecintaan itu kepada selain Allah. Cinta yang khusus ini adalah cinta dalam hal ibadah yang mengharuskan kesempurnaan ketundukan dan ketaatan kepada yang dicintai. Ini al-mahabbah al-mukhtassah. Jadi kita ketika beribadah kepada Allah, maka tidak membagi ibadah ini kepada selain Allah. Maka kita di dalam beribadah jangan mengharapkan dengan ibadah ini selain ridha Allah. Misal kita beribadah, saya mau beribadah yang rajin, yang baik supaya saya kaya, supaya saya dimudahkan rezekinya. Salah. Ini telah membagi ibadah itu kepada selain Allah. Ketika kita beribadah, harus mutlak kita tundukkan hati kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jaminan dari Allah itu adalah janji Allah kepada hambanya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi hamba, kewajibannya adalah beribadah sepenuhnya hanya mengharapkan ridha Allah sebagai bentuk penghambaannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara seperti inilah kesempurnaan ketundukan dan ketaatan kepada Allah itu akan terrealisasi. Inilah yang namanya
cinta khusus. Ya, ini yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud ketaatan kita kepada Allah dengan tidak menyertakan sesuatu pun di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Allah menciptakan kita untuk tujuan satu ini, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain agar beribadah kepadaku saja, mentauhidkanku saja. Kemudian bagian kedua yaitu al-mahabbah al-mustarakah, cinta yang sifatnya umum. Artinya bisa ada pada apa saja. Ini terbagi menjadi tiga macam. Macam pertama, naul awal mahabbah tabi'iyah. Ini cinta alami. Seperti cinta alam ini suka, keinginan. Mahabbah di sini maknanya keinginan, suka. Seperti mahabbatul ja'i' li ta'a, orang yang lapar inginnya makan. Orang yang haus inginnya minum. Nah, ini namanya mahabbah tabi'iyah. Keinginan naluriah pada diri manusia. Yang kedua, mahabbatu istiyaq atau mahabbatu isfaq, bukan mahabbatu istibah. Mahabbatu isfaq yaitu cinta kasih sayang. Cinta kasih sayang ini seperti cinta kasih sayang seorang ayah kepada anaknya dan sebaliknya dan seterusnya. Ini cinta kasih sayang. Yang ketiga adalah cinta al-uns wal urf, ketenangan dan cinta kepada sejawatnya. Dalam pengertian cinta di sini yaitu ada merasakan ketenangan, ketentraman pada diri orang yang ia miliki rasa cinta. Ketika kita sayang, cinta kepada saudara kita, maka kita merasa tentram berada di sampingnya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, merasa aman, tentram. Dan ini makna cinta al-urf. Seperti ini yaitu cinta seorang kepada temannya, kepada sahabatnya. Cinta dengan pembagiannya yang tiga ini, yang bagian kedua yaitu cinta yang umum seperti ini, tidak ada sifat pengagungan dan ketundukan. Nggak ada sifat pengagungan dan ketundukan di sini. Cinta ayah kepada anak bentuknya sifatnya murni kasih sayang. Demikian pula cinta anak kepada orang tua juga sifatnya kasih sayang. Cinta kepada teman juga sifatnya adalah karena merasa ada sesuatu, artinya ketenangan berada di sampingnya karena saling percaya dan saling memberikan kebaikan. Akan tetapi, maka di sini tidak ada unsur kesyirikan ketika kita yakni memiliki rasa cinta yang seperti ini. Akan tetapi cinta kepada Allah itulah yang harus diutamakan dan dikedepankan daripada cinta yang selainnya. Kecintaan yang khusus yaitu cinta yang bernilai ibadah, yang bermakna ibadah, ini telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 165. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada sekelompok orang yang menjadikan yakni sekutu-sekutu selain Allah sebagai sesembahan mereka, yang mereka mencintai seperti mencintai Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka rasa cintanya kepada Allah sangat besar, lebih besar daripada. Ini ada pengertian-pengertian penjelasan yang panjang dalam hal ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berkata tentang ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa barang siapa mencintai sesuatu selain Allah
sebagaimana dia mencintai Allah, maka dia telah mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah dalam cinta dan pengagungan. Maknanya, barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah seperti ia mencintai Allah, yakni ketika ia mencintai seseorang atau sesuatu selain Allah dengan mengagungkannya, memuliakannya, yang itu pantasnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti dia telah mempersekutukan Allah dengan menjadikan seseorang dicintai seperti dia mencintai Allah. Berarti ia mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah, mengangkat tandingan-tandingan di sisi Allah dalam hal cinta dan pengagungan. Kenapa? Karena ia mengagungkannya seperti ia mengagungkan Allah. Ia mencintainya seperti ia mencintai Allah. Padahal layaknya cinta kepada Allah harus murni, tidak ada yang dibolehkan untuk menyamainya. Nggak boleh kita memberikan rasa cinta kepada Allah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita mencintai selain Allah seperti kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Dan itulah yang namanya kesyirikan di dalam cinta. Maka di sini kita akan mendapatkan keterangan yang lengkap nanti. Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah di dunia dan apa yang mereka dapatkan di akhirat berupa adab dan siksa. Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah di dunia dan apa yang mereka dapatkan di akhirat, yaitu berupa adab dan siksa. Kenapa? Karena mereka mengangkat sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyamakan sekutu-sekutu tersebut dengan Allah dalam hal cinta dan pengagungan. Persis Imam Ibnu Katsir ini juga muridnya daripada Ibnu Qayyim, sehingga di sini dikatakan sama. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ini adalah juga apa yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sebagaimana Allah menyebutkan penyamaan mereka dalam firman yang lainnya, surat Asy-Syura ayat 97-98, Allah tabaraka wa taala berfirman, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idz nusawwikum bi rabbil alamin. yakni orang-orang kafir itu mengatakan, demi Allah sungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan berhala-berhala, wahai berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam. Itnusawwikum birabbil alamin, karena kami kita dulu mempersamakan kalian. Berhala-berhala ini yang disembah, berhala-berhala yang disembah, baik manusia, baik benda, baik sesuatu. Itnusawwikum, kami mempersamakan kalian birabbil alamin, dengan Rabbul alamin, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Yaitu menyamakannya apa? Dalam kecintaan. Ketika seseorang mencintai hartanya seperti ia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah mempersekutukan Allah dengan hartanya, yang maknanya ia telah menyembah hartanya. Dan demikian pula kepada hal yang lainnya. Allah juga berfirman di dalam Al-An'am ayat 1, "Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Kemudian orang-orang kafir masih juga menyamakan Tuhan mereka dengan sesuatu. Orang-orang kafir itu selalu menyamakan Tuhan mereka dengan sesuatu yang lainnya. Ini juga perbuatan di dalam menyamakan, yaitu dalam cinta. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 ini Allah mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang beriman yang mereka mendudukkan cintanya kepada Allah lebih besar daripada selainnya. Maka di sini
ada pembahasan yang insya Allah akan kita lanjutkan nanti yang lebih dalam, yakni cinta orang-orang beriman kepada Allah lebih besar daripada cinta para pemuja sekutu kepadanya. Dan ada juga ulama yang berkata yakni cinta orang-orang yang beriman kepada Allah lebih besar daripada cinta para pemuja sekutu-sekutu kepada sekutu mereka, para pemuja sekutu-sekutu kepada sekutu mereka. Ayat ini menunjukkan barang siapa mencintai sesuatu seperti dia mencintai Allah, maka dia telah menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Ini jelas. Dan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, beliau berkata, ini mengandung arti petunjuk bahwa barang siapa mengangkat sekutu bagi Allah, menjadikan sekutu bagi Allah, membuat tandingan dalam cinta bagi Allah, yaitu dia mencintainya sama dengan mencintai Allah, maka perbuatannya adalah syirik besar, syirik akbar, mengeluarkannya daripada Islam. Hadza naktafi wa insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Mungkin ada pertanyaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.